Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosi Regandaru, NIM 05265946 dari UT UPBJ UT Surabaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik unit 1 pengembangan produk agribisnis. Kebetulan saya berada di salah satu pelaku usaha, yaitu pengembangan produk agribisnis berupa pengolahan bubuk kopi ya, dari kopi lah ya. Ya, sebelumnya saya berada di salah satu pelaku usaha, yaitu dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Pak Muhib, Mas. Pak, ya. Untuk jenis usahanya itu apa Pak? Pengembangan khususnya? Pengolahan bubuk ya Pak ya? Kalau di kita, ya Mas, kita pengolahan bubuk biji kopi, kopi robusta, arabica, kayak gitu. Dari kopi sudah dari kopi robusta, arabica gitu ya. Oke. Sejak kapan Pak mulai didirikan perusahaan ini atau usahanya? Kebetulan saya karyawan, Mas. Setahu saya 2015 itu awal merintis, Mas. Untuk pengurusan legalitasnya sepertinya tahun 2017. Dalam wawancara ini Pak, saya akan menanyakan beberapa poin ya Pak yang untuk menunjang praktek unit 1 untuk tes mata kuliah pengembangan agribisnis ini Pak ya. Untuk kapasitas produksinya itu harian atau mingguan Pak ya? Kalau di kita mingguan, Mas. Untuk potensi pasar Pak, produk kopi apa yang paling diminati konsumen saat ini Pak? Kebanyakan anak muda sih, Mas. Kebanyakan suka yang kopi robusta dan arabica. Untuk tren pasar Pak, apakah ada tren khusus beli kopi organik, single origin atau kopi premium? Ada sih, Mas. Masih dalam proses. Untuk peluang inovasi menurut Bapak, itu inovasi apa yang paling berpeluang untuk produk kopi bubuk? Apakah dari kopi robusta yang basic itu atau ada ide pasar lain, inovasi lain? Saat ini masih pengembangan kopi robustanya, Mas. Mungkin lebih Gampang diinovasikan gitu. ya nanti ya nanti untuk di lembaga usaha yang mungkin kayak gitu. Untuk segi permasalahan, mungkin ada masalah apa dalam usaha kopi yang dapat menjadi peluang inovasi produk baru Pak? Atau inovasi yang mungkin bisa langsung diterima atau tidak untuk dari konsumen? Permasalahannya, Mas. Ya, permasalahan Pak. Kalau kita buat produk yang baru itu biasanya masih sulit, masih mencoba diterima sama konsumen gitu ya. Masih mencoba rasa-rasa. Jadi, untuk poin pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin saya ada 5 ide penyaringan ide Pak ya, yang bisa digunakan dalam pengolahan kopi Pak ya. Untuk yang pertama itu kopi bubuk premium single origin, yaitu robusta atau arabica itu Pak ya. Untuk yang kedua kopi bubuk herbal yang campuran jahe, kayu manis dan kapulaga dan sebagainya itu. Atau kopi bubuk kemasan dari yang kayak di toko-toko itu kopi praktis ya, sudah praktis. Atau yang keempat kopi bubuk organik. Dan kelima kopi bubuk custom blend rasa sesuai permintaan konsumen itu Pak ya. Itu dari 5 yang saya ajukan atau saya kasih ide, mungkin yang Bapak bisa pilih yang mana Pak ya, atau mungkin ada pertimbangan saya pengaruh Pak. Kalau dari saya, Mas, kopi bubuk premium origin itu lebih banyak peminatnya, Mas, karena cita rasanya itu sangat kuat, sangat khas gitu, jadi banyak peminatnya, Mas. Jadi lebih dapat dikembangkan dari olahan biji kopi itu untuk kopi bubuk yang kelas premium atau segala jenis robusta atau arabica itu ya. Iya. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin dari kelompok konsumen, siapa segmen yang paling cocok untuk ide ini Pak? Apa dari kaum milenial atau masyarakat menengah ke bawah atau ke atas gitu? Sebenarnya kalau kopi premium itu peminatnya itu rata-rata penikmat kopi sejati, Mas. Jadi suka kopi dengan aroma yang kuat kayak gitu. Bisa jadi dari milenial atau bapak-bapak juga. Jadi tergantung peminatnya sih. Banyak juga peminatnya. Untuk tantangan Pak, mungkin ada hambatan apa yang mungkin terjadi jika ide ini dikembangkan? Mungkin dari segi harga atau kualitas atau persaingan dagang gitu. Kalau saat ini sih sepertinya dari persaingan harga sih, Mas. Banyak yang mau jual murah kayak gitu. Ya, tetap saya juga banyak. Iya. Untuk keunggulan utama untuk kopi bubuk Bapak dibanding pesaing itu mungkin ada customer sendiri atau gimana Pak? Menjadi keunggulan dari produk Bapak. Kalau dari kita mungkin pelanggan kita itu udah tahu kualitas sama cita rasanya, Mas. Jadi alhamdulillah banyak peminatnya dari Untuk inovasi proses Pak, apakah ada proses khusus atau roasting, blending, packing yang menjadi nilai tambah
inovasinya Mas? Mungkin dari peralatan tuh, dari posting, blending, packing itu yang jadi nilai tambah. Oh iya, itu kalau alatnya kurang bagus rasanya sudah nggak bagus, jadi kurang maksimal. Jadi kita Untuk masukan Pak dari konsumen, keluhannya atau masukan apa yang paling sering diterima dari pelanggan? Jadi terus barang atau rasa atau harga itu? kalau mungkin beberapa pelanggan itu minta rasa yang baru gitu Mas. Jadi minta untuk mencoba inovasi rasa-rasa lain yang mereka inginkan. Untuk fitur ya Pak, untuk kemasan biasanya konsumen tuh mintanya kemasan sih Pak, atau varian atau rasa kayak yang untuk yang diinginkan konsumen itu. Untuk fiturnya Fitur yang kemasan dari produk itu tuh yang diinginkan konsumen tuh seperti apa Pak ya? Dari kemasannya yang rasanya. kalau yang kemarin pernah ada itu rasa sih Mas, inovasi dari rasa. Beberapa itu minta di custom sedikit kan. Berapa dirasa kayak seperti itu yang utama. Iya. Apakah konsumen lebih memilih rasa pahit, strong atau segar Pak? Tergantung orangnya sih Mas. Kalau yang bapak-bapak biasanya mintanya yang strong, cita rasa kuat kayak gitu. Kalau milenial beberapa suka juga, tapi kebanyakan yang di blend gitu kalau namanya. Untuk poin selanjutnya Pak, mungkin dari pemasaran atau akses pasar. Mulai apa saja produk yang dijual itu apakah sudah dipasarkan di online atau marketplace? Iya, kita jualnya di marketplace juga Mas. Jadi untuk zaman sekarang sangat membantu sekali ya, marketplace. Mungkin ada pesaing atau besar Pak di wilayah ini atau bagaimana strategi pesaingnya? Ada pesaing dari Pak ya? Kalau yang dari kita rasakan sih pengaruh lama sih Mas. Dari kakak api gitu. Kita sini Ya, pasaran kapal api ya. ya. Terkenal ya. Apakah pasokan biji kopi stabil Pak sepanjang tahun ini dari apa ya, tantangan atau risiko saya? Alhamdulillah untuk saat ini masih lancar sih Mas. Nggak ada kelangkaan. Untuk tantangan terbesar tuh apa dalam menjalankan usaha kopi ini Pak saat ini? Tantangannya sih dari segi kualitas Mas. Kita tetap menjaga seketat mungkin untuk agar pelanggan itu masih setia di sama kopi kita. Untuk sementara cukup sampai sekian Pak untuk informasinya. Terima kasih atas waktunya dan informasinya sangat informatif bagi kita, khususnya kalangan mahasiswa agribisnis lah ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan berkunjung ke tempat Bapak sekalian lihat proses produksi Pak ya, untuk tempat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.